belakang. Di sini aja kali ya biar Di sini aja, itu. Tapi biar backgroundnya itu tuh. Ya, ini aja ya. Baru enak mungkin. Nangis. Lah, tangan air mata. Oke. Ya. Kalau puasa tuh biasanya apalagi Eca gue tahu banget ngurusin buka puasa bersama yang apa seleksi sibuk gitu. Cuman ya sekarang puasa kan bisa ya karena keingetan gue juga dari tadi nahan air mata jangan sampai jatuh. Dia kebersamaan karena kita biasanya mana-mana bareng sama Anggita, terus sekarang cuma gue sama Anggita, kita juga udah nikah berkeluarga gitu, udah punya anak, jadi kemana-mana sekarang aku sendiri kan, nggak ada aku, ya itu kan aku udah tenang di sana, udah nggak bisa diajak curhat juga, paling kalau kangen ya sudah doain. Iya karena harus disempetin lah, harus dibela-belain kan aku keliling, aku semua aku keliling. Apalagi ini kan Ecel juga udah aku anggap kayak anakku, ada suaminya. Karena nggak ada waktu lagi. Bisanya tadi hari ini selesai syuting sama Pak Faisal di podcast, aku langsung izin Pak, aku ke makam duluannya. Oke, sudah jadi aku ke makam langsung. Nah besok aku harus fly. Nggak nyangka aja gitu, masuk lihat, oh nanti gua akan ada di sini juga gitu. Akan jemput usia juga, cuman nggak tahu kapan. Jadi ya gua juga nggak bisa ngomong apa-apa, makanya langsung ya doain aja. Punya kenangan apa sih dulu waktu lagi bulan puasa ya? Di bulan puasa. Yang dikangenin mungkin kayak Ya itu dulu kita pernah, jadi gue kan dulu tinggal bareng sama Anggita Sari sama Eca ya di daerah Selipik sana Kemanggisan di Anggita. Jadi kalau bulan puasa itu kita pernah ngada apa sih kalau istilahnya tuh orang buka puasa undang yatim. Pokoknya kita undang anak-anak yatim gitu pengajian. Ya pokoknya betul lah ya pengajian sama anak yatim. Cuman di sini yang gue salut gitu ya. Even ke Instagram aja nggak boleh sama Ica dulu sama kita, jadi kita nggak ada tuh yang story sibuk nggak ada, kita semua sibuk buka puasa bersama, terawih sama anak itu yang aku kangenin, walaupun aku satu kali gitu mengalami buka puasa bersama dengan Eca, sorry 2 kali karena selebihnya kan aku video call, nggak mesti datang gitu. Karena aku lebih banyak di luar negeri. Pria biasanya pria nggak pernah mau cari musuh, nggak pernah mau cari ribut, dia dikatain orang, dihina orang, direndahin orang aja walaupun dia kesel, tapi dia tidak luapkan emosinya, dia pendem sendiri, dia tahan sendiri, habis itu dia nangis, habis itu pasti akhirnya dia orang terdekatnya dan siapa terdekat yang ada di sekitar dia saat itu pasti dia meluk, kencang, nangis, pecah. Di balik keperiangannya dia, kebahagiaannya dia hati yang sensitif. ini udah hampir, ternyata nggak terasa udah hampir puasa nih ya kan. Nah cuman bagi kakak sendiri, sosok Kaica sama almarhum Bibi ini kayak baru kemarin pergi banget nggak sih? Jujur baru banget, kayak baru merasa kehilangan, perasaan baru kemarin kita video call, perasaan baru kemarin kita ngegosip mau ketemu gitu, ngerumpi, ayo kita ketemu di mana, tiba-tiba udah hilang. Kalau sama Bibi kan memang aku nggak pernah kenal, cuman nih berasa gitu, kehilangannya berasa karena mungkin dari pergi, jadi dia berasa aja udah hilang gitu. Walaupun aku kenal video call, kadang aku video call Eca dari video call gitu kan, sudah bibinya ya cuman sebatas itu aja, tapi berasa hilang aja baru kemarin tahu udah mau puasa, udah berarti tahu.
akhir tahun lagi kan 5 tahun. Tadi sudah sempat izinkan ke Haji Pak, ke Pak Haji juga gitu. Terus Minta izin. tanggapannya Respon Pak Haji. Iya respon. Aku bilang aku izin ke makam duluan, mau ke makam nggak apa-apa. Iya Kim, papa nanti di hari Jumat. Dia bilang oh ya sudah Kim duluan ya, karena Kim udah nggak bisa, besok udah flight, bikin duluan mau tabur bunga segala macam mau ngasinan. Oh ya sudah Kim, makasih ya. Lalu mereka kan mau melakukan positif pasti disupport. Pak Kim, ada niat nggak sih mungkin juga bikin nanti untuk bareng-barang mendoakan Kak Eca sambil buka bersama nanti? Mungkin nanti itu bisa direalisasikan, cuman kayaknya kalau acara-acara meeting nggak akan ada kamera, maksudnya nggak akan di konten. Cuman ada niat lah ya. Niat mah ada, pasti niat mah ada, cuman kan waktunya nih kita kumpul, bisanya yang benar-benar semua tuh kumpul. Jadi makanya kalau memang misalnya nanti waktunya dapat, jadwalnya dapat, semua kita quality time tanpa konten, tanpa liputan. Inca apa gimana? Inca kapan kesini? Inca kayaknya mungkin nanti bisa bareng sama papa kali ya, mungkin ya. Karena itu juga sekarang lagi sakit kan, karena dia lagi gak enak badan, lagi sakit kepala. Kemarin juga aku ajak gitu, kemarin aku ajak ayo Neng ketemuan gitu, dia bilang aku lagi gak enak badan, lagi sakit kepala nih, tiba-tiba kepala sakit ya, mungkin karena musimnya lagi begini juga kali ya, jadi doain aja lah dari sisi seperti itu. Oke, tapi tadi di sana juga sempat ngomong nggak ke Papa Dodi kalau Kim mau? Udah dipertemukan ya Kak? Nggak tahu, beda set. Tadinya aku kira juga bintang tamu di aku, tapi ternyata bintang tamu di acara yang satu lagi. Gitu. Cuman kalau mungkin kalau ada momen untuk dipertemukan mau nggak sih? Kalau memang ada momennya pas, kan selama ini aku selalu berusaha kayak yang dulu juga. Kalian kalau masih kan ketemu sama anak-anaknya semua, aku yang kejar-kejar, aku yang mau ketemu, tapi ternyata mereka yang lebih lari lagi, katanya sakit ya anak bayi. Sama silaturahmi kan sama siapa aja, sama setan kan sama siapa. Tapi ini Kak Kim sendiri sudah coba untuk komunikasi? Tidak pernah mencoba karena tidak pernah kenal juga secara pribadi. Kalau dari tim aku undang dia untuk jadi bintang tamu di podcastku sering, udah lebih dari sekali 2 kali gitu. Ya memang beliaunya nggak bisa datang kali, kita positif ya. Cuman berarti sebenarnya kalau ada waktu mah pengen. Oh ya kalau ada waktu kenapa tidak? Kalau ada waktu kan sesama muslim silaturahmi. Ada waktu memang dia ketemu sini biar saya tahu maunya apa. Gitu. Kalau saya bisa merealisasikan apa maunya dia, ya saya realisasikan. Selesai deh perkara, Panjang ada tadi huru-hara kayak gini lagi. Nah, perihal huru-hara kan mau bulan puasa ini masalah agar cepat selesai nggak sih perihal? Iyalah, siapa sih yang berharap pengennya berlarut-larut lagi, kan nggak ada yang mau berharap. Ya gue mah pasti mendoakan selesai semua urusan sidang-sidang, LPLP semua selesai. Jadi kita back to normal jadi lagi ya, gue kembali menjadi gue. Pada dasarnya orang sibuk dengan kesibukannya, tidak perlu repot ngurusin satu dan lain hal gitu. Jadi gitulah, maksudnya kita juga pasti semua capek kayak gini. Yang sebenarnya kita juga tidak mau menjadikan ini menjadi satu berita. Tapi apa boleh buat gitu. Ya Nesa sama Bibi kan public figure. Apapun pasti akan menjadi berita. Apalagi dengan entah itu hak sidang, hak wali, apa pasti akan menjadi berita. Kalau kita mah dari kitanya sendiri semua, termasuk dari keluarga Pak Faisal, nggak ada yang mau jadi berita. Kalau kasihan nggak sih tengah pelarutnya ini sama almarhumah? Ya kasihan lah, maksudnya udah gitu. Karena ya kita mendoakan juga kita doain, tapi juga ini terus berkepanjangan ya kita juga nggak ada pilihan lain, karena mengingat ini kan public figure. Jadi apapun pasti jadi berita gitu loh. Cuma kalau untuk ini kan katanya juga sidang udah hampir berakhir, sudah kedua pihak juga udah bertemu nih kemarin sama saudara ya. Kemarin itu sebenarnya karena ada sidang kunjungan ya, apa istilahnya lah saya nggak paham. Itu ada sidang kunjungan di mana dari
hakim dan mungkin dari pihak pengadilannya itu tahu nih Gala kesehariannya seperti apa, anak ini mobilitasnya apa, aktivitasnya apa, makanya survei itu ada apa. Cuma hakim sendiri mendukung ya, maksudnya antara Pak Haji juga Pak Dodi untuk berdamai, karena kan kemarin juga sempat katanya Pak Dodi pengen lebih panjang ngobrol dengan Pak Haji. Kalau dari Pak Hajinya sendiri, aku kan dekat ya sama Pak Haji, maksudnya kalau dari Pak Hajinya sendiri, dari pihak Pak Haji tidak pernah menganggap bermasalah dengan pihak manapun. Jadi kalau ada yang ingin berdamai, penting kamu damai sama diri kamu sendiri. Karena dari pihak Pak Haji dan keluarga tidak pernah menganggap A, B, C, D musuh, tidak pernah ada. Aku tadi Bapak sudah ngomong, selesai sudah Bapak aku udah ngomong, Pak ini gimana ini? Ya memang dari pihak Pak Haji tidak pernah menganggap kubu manapun adalah musuh. Jadi kalau memang ada kubu lain yang mengklaim Pak Haji adalah saingan, berarti salahnya di mereka. Kenapa mereka bisa menganggap Pak Haji dan keluarga adalah musuh ataupun saingan? Jadi lebih baik yang menganggap seperti itu suruh damai sama dirinya sendiri. Tapi menurut ada sebuah perubahan ya sih dari sosok Pak Haji Faisal dari pertama kali menurut tahu kenal? Nggak ada, Pak Haji tetap menjadi Pak Haji yang aku kenal pertama kali yang Eca meninggal dunia sama suaminya, anak-anakku meninggal, aku juga Pak Haji pertama, maksudnya sampai detik ini nggak ada perubahan sama sekali. Tetap menjadi pribadi Pak Haji yang aku kenal pertama ya. Ada perubahan setitik pun tidak ada. Walaupun dengan gencarnya publikasi seperti ini, tidak ada yang berubah. tidak ada yang berubah. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi sosoknya wise ya. Ya berarti memang karena karakter, kalau itu berkaitan dengan karakter sih. Kayak ya lu kayak gue kenalnya lu sama gue dari awal pertama kali gue udah ngondek. Dikira kan nggak mungkin ya say, aneh. Karena udah karakter gue begini say. Kalau gue bewok kan lu pada kaget. sedikit menanggapi saksi sebelum akhirnya ada kunjungan itu kan sampai Saksi ahli. ya itu sampai spill yang sampai netizen semua bilang kenapa sih harus ditarik anak sendiri itu tapi gimana sih menurut Balik lagi sekarang kalau itu lu gini loh, kalau memang lu punya anak, benar anak lu, kenapa lu mesti ngebuka aib yang sebenarnya bukan aib? Artinya itu kan tidak yang dibicarakan nah, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mau ngapain? Artinya lu memfitnah, membunuh orang yang sudah mati. Bukan didoain tapi lu membunuh lagi nih anak-anak udah mati, dibunuh dengan berita-berita palsu, dengan menceritakan anak gue. Mau ngapain kayak gitu? Kan miris jatuhnya. Mau nyari berita, mau nyari panggung, enggak gitu caranya. akhirnya mengucapkan minta maaf akhirnya ke publik dari pihak pengacaranya ya karena alasan mereka adalah untuk kepentingan sidang tapi apakah memang itu harus bukan segala cara gitu untuk mendapatkan gala sendiri? Harusnya tidak seperti itu ya, karena kan gimana ya, maksudnya kayak gitu-gitu kan gini loh, ada sesuatu yang bisa dijadikan konsumsi publik ataupun pribadi, kita harus disegmentasi. Nah masalah yang ngomong itu nggak benar, jadi mau gimana? Kalaupun nih kasarnya ya benar gitu misalnya, emang lu ya aduh, coba deh teman-teman media, kalau misalnya kalian punya anak terus anak lu bunting duluan, misalnya benar bunting duluan terus meninggal, lu ubar aibnya apa tuh? Pasti tutup dong. Ya udah, kalau benar, kalau nggak benar, masa lu tega bilang anak lu bunting duluan, padahal notabene sudah dinikah siri duluan. Nikah siri itu nikah agama sama kan? Nah, itu gue dulu nikah agama. Orang sudah menjalin nikah resmi secara agama sendiri, berdasarkan agama, masa lu pakai bilang bunting duluan, dari mana buntingnya? Kan gitu. Agama itu nikah siri ya karena memang awalnya kan tidak mendukung, tidak mensupport dari kedua belah pihak, sampai pada akhirnya dia sudah oke, terima, oke, gimana caranya gitu ya, karena teman-teman tahu lah anak itu selama hidup dulu kan gitu. Kim, ini kan meninggalkan jejak digital ya ketika mengatakan itu aib itu, kasihan Gala. Iyalah, namanya gini, Gala apalagi sekarang dia masih kecil nih, nanti pada saat Gala sudah bisa berpikir layaknya orang dewasa atau layaknya anak muda gitu, tayangan dia pasti akan, kalau gue jadi Gala, gue akan mikir, gila ya, jahat banget ada orang gini ke nyokap bokap gue udah meninggal, kan nyokap bokap gue masih
Kalau gue jadi Gala ya, semoga aja Gala nggak kayak gitu. Kita doain, semoga Gala pikirannya nggak kayak pikiran tadi gue tuh. Cuman kan pasti lu juga pikiran kayak gitu kan, kalau jadi Gala, ya kan? Udah kayak gitu, Manusiawi ya? selesai. Manusiawi lah itu. Talar logika ya. Jadi kalau misalnya ya lu aja kalau misalnya emak bapak lu ngejahatin lu, pasti apa enggak lu dan tidur pasti kan ada rasa, walaupun dia kesel, kita nggak boleh ngelawan orang tua, tapi rasa kesel, rasa itu pasti ada. Kasihan lebih kasihan ke pihak sananya sih, karena akhirnya nanti akan berdampak dibenci sama cucu sendiri ya. Udah kacau. Oke. Sedikit Saking, ini kan sudah dianggap sebagai anak ya kasarnya. Sekarang ada juga penerusnya. Seperti apa Saking melihat? Terus apa sih? Ya maksudnya kan peninggalan. Oh, gitu kan. Ya gimana ya? Ya nggak gimana udah jalanin aja. Ya, Maksudnya udah dianggap seperti sayangnya. anak sendiri. Nah, ini anak gue berarti Gala cucu gue. Itu makanya gue sayang. Kalau macam-macam anak gue mana nih sekarang yang mau pindahin makam kemarin? Kan jangan gila-gila bikin berita, lu bikin heboh, habis Indonesia bikin heboh. Otaknya tuh gue Gala yang berarti Gala itu anaknya Vanessa sama Vicky. Ya berarti Gala cucu gue. Asik. Kan gitu. Kalau gue lagi mau jadi nenek-nenek, kalau gue jadi emak, namanya Gala. Say. Ada rencana ingin juga apa menaikkan Gala juga atau maksudnya ke depannya gitu kan? Ya kalau ada rezeki, kita nggak tahu umur saya juga sampai kapan ya. Selama itu baik dan positif ya pastilah. Nggak perlu diomong di public science. Oke. Ya, Terima kasih Kakek. ya sama-sama. Ya Allah jangan dong. Foto sih gimana? Tadi emang nggak ada stopnya. Wah, udah motor aku nangis tau. Udah enggak, gua dari tadi udah nahan air mata. Kangen banget sama Ayo dong, ayo. acting. Beda jam.